Bapak Aprilia dengan NIM 2323270055. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas mandiri mengenai video stratifikasi sosial dengan dosen pengampu Bapak Sepri Yunarman MSI dengan mata kuliah pengantar sosiologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai stratifikasi sosial atau pelatihan sosial. Stratifikasi sosial sebagai pembeda atau pengelompokan penduduk masyarakat ke dalam jenjang sosial yang bersifat hierarkis. Dua, ada fenomena tersebut dapat dikatakan sebagai gejala sosial yang bersifat normal maupun universal. Mengapa gejala universal? Karena sesuatu yang dihargai bisa berupa uang, benda-benda ekonomis, tanah, kekuasaan, pendidikan, dan lain-lain. Sedangkan menurut Patirim Sorokin, stratifikasi sosial adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat, dan perwujudannya adalah adanya kelas-kelas tinggi dan adanya kelas-kelas yang paling rendah. Nah, untuk selanjutnya ada bentuk-bentuk konkret yang antara tiga kelas, yaitu ekonomis, politis yang didasarkan pada jabatan-jabatan tertentu dalam masyarakat. Terus ada karakteristik stratifikasi sosial, yaitu satu, perbedaan dalam kemampuan atau kesanggupan. Dua, perbedaan dalam gaya hidup atau lifestyle. Tiga, seseorang seperti direktur. Tiga, perbedaan dalam hal hak dan akses dalam memanfaatkan sumber daya. Terus itu ada unsur-unsur stratifikasi sosial, yaitu pertama ada kedudukan atau status, kedua ada peran atau role. Terus itu menurut Patirim Sorokin, untuk mengukur status dapat dilihat dari satu, jabatan atau pekerjaan. Dua, pendidikan dan luasnya ilmu pengetahuan. Ketiga, ada kekayaan. Keempat, ada politis. Dan kelima, ada keturunan. Keenam, ada agama. Sedangkan dimensi stratifikasi sosial menurut Suryono Sukanto, yaitu satu, ada kekayaan, kedua ada kekuasaan, ketiga ada ilmu pengetahuan, keempat ada kesalehan agama. Selanjutnya ada dasar dan inti pelampiasan sosial adalah tidak adanya keseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban dan tanggung jawab di antara anggota masyarakat. Artinya, lapisan masyarakat sudah ada sejak manusia mengenal kehidupan bersama dalam organisasi sosial. Semakin maju suatu masyarakat, semakin kompleks sistem lapisan masyarakatnya. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur stratifikasi sosial, yaitu pertama ada kedudukan atau status sebagai tempat seseorang dalam suatu pola tertentu secara hierarkis. Dua, sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial sehubungan dengan orang lain dalam kelompok tersebut. Empat, suatu kelompok sehubungan dengan kelompok-kelompok lain di dalam kelompok yang lebih besar lagi. Seseorang dapat memiliki beberapa kedudukan. Dua, peran atau role, aspek dinamis dari kedudukan, artinya seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan, maka orang tersebut telah melaksanakan sesuatu peran. Kedudukan tak bisa dipisahkan karena satu dengan yang lain saling tergantung, artinya tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran. Peran menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Terjadinya stratifikasi sosial ada satu, secara tidak sengaja atau terancana, misalnya pelapisan sosial karena tingkatan umur, jenis kelamin, kebangsaan atau keaslian, keanggotaan, kekerabatan kepala suku. Dua, secara sengaja dibuat untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya jenjang sosial atas dasar tingkatan pendidikan, kekayaan, dan kekuasaan. Sifat-sifat stratifikasi sosial ada stratifikasi sosial tertutup dan stratifikasi sosial terbuka. Baiklah, itu tadi hasil video presentasi saya mengenai stratifikasi sosial. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.